Semuanya baik ya, puji nama Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita akan ibadah. Silahkan teman-teman untuk duduk yang baik, karena kita akan menghadap kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan kepada Tuhan. Sebelumnya kita pujikan Mari Masuk. Syukur pagi ini Tuhan, Engkau kembalikan kami anak-anak-Mu untuk boleh beribadah kepada Engkau. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhir ya Tuhan. Tuhan berikan kami semua hikmat-Mu supaya kami boleh beribadah dengan baik. Ampuni Tuhan segala dosa dan kenakalan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman sudah bagus berdoanya ya. Sikapnya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Hebat teman-teman. Nah, teman-teman kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita akan pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Pasti bisa ya, karena kita satu saudara di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita mau pujikan, kita akan berdiri. Ya, silakan teman-teman untuk berdiri. Pujikan bersama-sama.
ada sukacita, lalu dilanjutkan dalam Yesus damai sejahtera. Oke, nah yang belum bisa belajar ya, yang sudah bisa, ayo kita nyanyi sama-sama. Dengarkan firman
selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu di hari Rabu ini ya. Kita akan kembali untuk beribadah dan Bunda Bella yakin teman-teman semangat ibadahnya dan harus melihat harus beribadah dengan baik ya. Boleh bolos ibadah? Tidak boleh, harus beribadah dan sikapnya juga yang baik. Nah, minggu kemarin sudah bermain apa dengan bunda-bunda? Ya, permainan Simpson, Delila, dan juga singa. Nah, teman-teman pasti senang ya. Oke, sekarang diingat-ingat cerita tentang Simpson. Simpson mempunyai badan yang betul, kuat sekali. Nah, waktu itu ditanya ya Delila oleh raja-raja orang Filistin, bagaimana Simpson bagaimana ya supaya dia tidak kuat lagi? Akhirnya apa? Iya betul, rambutnya dicukur. Nah, akhirnya Simpson juga buta. Nah, teman-teman, ada hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Betul, Simpson menikah dengan orang wanita Filistin, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ada kejadian di mana waktu Simpson buta, kemudian dia disuruh melawak, disuruh menghibur raja-raja orang Filistin. Akhirnya apa yang terjadi? Iya, akhirnya dirubuhkan rumah itu dan ada yang meninggal 3.000 orang. Tapi sebelumnya dia memohon kekuatan dari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa contoh di mana Simpson juga berdoa memohon kekuatan hanya dari Tuhan. Oke, kita lanjutkan cerita Alkitab kita. Saat ini kita akan belajar dari kitab Rut. Nah, Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Nah, ceritanya teman-teman, di Bethlehem ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki. Ayahnya bernama Elimelek, ibunya bernama Naomi. Lalu 2 anak laki-lakinya, yang pertama Mahlon, yang kedua Kilion. Pada waktu itu Bethlehem sedang terjadi kelaparan. Akhirnya mereka pergi ke daerah Moab. Nah, karena di Bethlehem kelaparan, mereka akhirnya mencari makanan yang tersedia di Moab. Nah, setelah sampai di sana, beberapa lama setelah itu Elimelek meninggal. Nah, akhirnya tinggal siapa? Tinggal Naomi, Mahlon, dan Kilion. Akhirnya Mahlon dan Kilion menikah dengan wanita yang ada di Moab. Yang pertama, Mahlon menikah dengan Orpa, namanya Orpa. Yang kedua, Kilion menikah dengan Rut. Nah, setelah 10 tahun berlalu, Mahlon dan Kilion meninggal juga. Akhirnya tinggal siapa? Tinggal ibu Naomi. Lalu menantunya ada 2. Menantu itu berarti istri anaknya yang laki-laki, istri anak-anak Naomi. Yang pertama ada Orpa dan yang kedua ada Rut. Nah, kemudian setelah beberapa lama Naomi mendengar bahwa di Bethlehem sudah tidak kelaparan lagi. Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Naomi di tengah jalan berkata kepada Orpa dan Rut, Orpa, Rut, kalian pulang saja ke rumah kalian. Ibu sudah tidak mempunyai anak lagi. Anak ibu sudah meninggal, suami kalian sudah meninggal. Jadi tidak apa-apa kalau kalian pulang saja ke rumah kalian. Ibu akan kembali ke Bethlehem. Perjalanannya jauh. Tetapi mereka berdua pertamanya tidak mau. Tetapi akhirnya ketika dipaksa oleh Naomi, tidak apa-apa, pulang saja. Akhirnya Orpa pulang. Nah, seperti ini teman-teman. Lihat, ini Orpa akhirnya pulang. Tetapi Naomi tidak mau pulang, tetap ingin bersama. Rut tidak mau pulang ya, maksud Bunda Rut tidak mau pulang, tetap ingin bersama dengan Naomi. Rut sangat menyayangi Naomi, sudah menganggap seperti ibunya sendiri. Nah, Bunda bacakan di ayat yang ke-16. Pasal 1 ayat ke-16. Bunda akan bacakan ya dari firman Tuhan. Tetapi kata Rut,
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Wah, benar-benar ya. Ternyata Ruth sangat menyayangi Naomi, bahkan berkata, Allah Naomi juga adalah Allah Ruth. Aku ingin bersama-sama dengan ibu Naomi, kata Ruth. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan ke Bethlehem karena Orpanya sudah pulang ke rumahnya. Nah, sesampainya di Bethlehem, beberapa waktu kemudian Ruth berkata kepada Naomi, Ibu Naomi, izinkan aku untuk ke tempatnya Bapak Boas. Nah, Bapak Boas itu punya usaha. Di situ pekerja-pekerjanya banyak. Nah, aku ingin mengumpulkan jelai. Jelai itu sejenis atau seperti padi, ya, jelai. Aku ingin mengumpulkan jelai di ladangnya Pak Boas. Boas itu juga masih saudara dari Bapak Elimelek, suaminya Naomi. Orang kaya Bapak Boas itu. Terus Naomi mengizinkan Ruth untuk mengambil sisa-sisa jelai di ladang Boas, Bapak Boas. Kemudian Ruth pergi ke ladangnya Bapak Boas. Di situ Bapak Boas melihat Ruth dan menanyakan kepada pekerja-pekerja Bapak Boas, siapa itu? Lalu diberitahu bahwa itu adalah namanya Ruth. Dia adalah menantu Naomi. Dikatakan bahwa orangnya rajin, baik, menyayangi Naomi, seperti itu. Boas baik kepada Ruth dan berkata kepada pekerja-pekerjanya juga harus baik kepada Ruth. Nah, akhirnya Bapak Boas akhirnya menikah dengan Ibu Ruth dan akhirnya punya anak laki-laki yang bernama Obed. Nah, itu ceritanya teman-teman. Apa yang bisa didapatkan teman-teman untuk cerita di hari ini? Untuk Ibu Ruth adalah wanita yang rajin, wanita yang baik, bekerja mencari jelai untuk makan Ibu Ruth dan juga Ibu Naomi. Kemudian Ibu Ruth juga sangat sayang kepada Ibu Naomi, tidak mau pulang menemani Ibu Naomi sampai di Bethlehem dan akhirnya tinggal bersama-sama Ibu Naomi. Teman-teman, mencontoh Ibu Ruth ya, rajin apa saja Bunda? Rajin belajar, rajin membaca Alkitab, rajin menolong temannya. Rajin apa lagi? Rajin berdoa, rajin semuanya, terutama belajar ya. Baca firman Tuhan. Nah, harus rajin seperti Ibu Ruth, rajin bekerja kalau besok sudah bekerja. Nah, seperti itu juga sayang kepada orang tuamu, sayang kepada semua orang. Tidak boleh menyakiti orang lain, harus sayang kepada semua orang seperti Ibu Ruth sayang sekali kepada Ibu Naomi. Nah, teman-teman, kita belajar di hari ini tentang rajin. Harus rajin, harus sayang kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada teman, kepada sesama. Boleh jahil? Tidak. Boleh menyakiti? Tidak. Harus pintar. Nah, itu teman-teman ceritanya pada pagi hari ini. Teman-teman harus jadi anak yang pintar ya, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Baik teman-teman, kita mau berdoa, lipat tangan dan tutup mata ya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Kami mau mencontoh Ibu Ruth yang rajin, Ibu Ruth yang menyayangi Naomi, Ibu Naomi. Kami juga mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang rajin. Kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang menyayangi orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Ajari kami untuk selalu rajin dan juga menyayangi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa untuk sekolah kami PAUD Emmaus, kiranya Tuhan selalu memberkati untuk bunda-bunda kami,
Untuk teman-teman kami, Tuhan juga akan menolong dan juga memberkati. Kami berdoa supaya corona cepat hilang Tuhan, sehingga kami boleh setiap hari ke sekolah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Wonosari. Tuhan juga berkati gereja ini supaya banyak orang-orang yang percaya melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mohon ampun atas setiap dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Bunda Bella? Iya, anak pintar, diingat-ingat ya ceritanya. Nah, minggu depan akan ditanya ceritanya tentang apa. Nah, teman-teman, kita sudah selesai pada pagi hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Nah, teman-teman silakan untuk duduk yang manis, kita akan berdoa kembali. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah baik kepada kami. Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami ya Tuhan, dengan kesehatan, dengan kelimpahan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami terus mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa-dosa kami dan kenakalan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Sampai jumpa Rabu depan. Shalom.